Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai TOGAF, Architecture Development Method atau ADM, yaitu pada fase Information System Architecture. Materi ini akan dijelaskan oleh Keken Juliani, Hamidah, Sifani Rizpanila, Ratna Safitri, dan Yana Nopitasari. TOGAF, Architecture Development Method, menjelaskan cara untuk mendapatkan suatu arsitektur enterprise organisasi spesifik yang membahas kebutuhan bisnis. ADM merupakan inti dari TOGAF sebagai hasil kontribusi dari banyak praktisi arsitektur teknologi informasi di dunia. Secara spesifik, ADM dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan teknologi informasi berskala enterprise. ADM dilengkapi dengan banyak alat bantu atau tools, baik dalam perencanaan maupun prosesnya. Beberapa tools tersebut adalah 1. Satu set arsitektur view yang mencakup view bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. 2. Satu set deliverables yang direkomendasikan. 3. Linkages dengan banyak studi kasus yang nyata. Dan yang keempat adalah metode untuk mengelola requirement. 8 fase utama TOGAF ADM. 1. Arsitektur vision. 2. Business arsitektur. 3. System information arsitektur. 4. Teknologi arsitektur. 5. Opportunities and solutions. 6. Migration planning. 7. Implementation governance. Dan yang ke-8 arsitektur change management. Fase Information System Arsitektur. Information System Arsitektur dapat disebut juga sebagai arsitektur sistem informasi. Fase arsitektur sistem informasi terdapat dua bagian di dalamnya, yaitu data arsitektur dan application arsitektur. Tujuan pada fase ini yaitu mengembangkan sistem informasi untuk dapat menunjang proses bisnis dengan mengacu pada arsitektur visi dan arsitektur bisnis. Studi kasus yang kami gunakan berjudul Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Enterprise pada Puskesmas Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang oleh Agun Guntara, Program Studi Manajemen Informatika STMIK Sumedang. Pada studi kasus tersebut, arsitektur sistem informasi enterprise Puskesmas Cimalaka secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan puskesmas yang menginginkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas puskesmas, baik dari sisi operasional, pelaporan, serta pengawasan, sehingga dapat lebih mudah dan efisien untuk menciptakan good governance. Metodologi penelitian yang penulis gunakan yaitu studi pustaka, wawancara, observasi, dan menggunakan TOGAF ADM sebagai framework dalam perancangan arsitektur. TOGAF atau The Open Group Architecture Technique sebagai salah satu metode atau kerangka acuan untuk membangun sebuah arsitektur informasi. Data arsitektur adalah seperangkat aturan, kebijakan, standar, dan model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, dan bagaimana data itu digunakan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam suatu organisasi dan sistem basis datanya. Tujuan utama data arsitektur atau arsitektur data adalah mendefinisikan data bersama dengan skema, integrasi, transformasi, penyimpanan, dan alur kerja yang diperlukan untuk mengaktifkan persyaratan analitis arsitektur informasi. Fungsi data arsitektur. Semua macam bidang bisnis menggunakan data arsitektur atau arsitektur data untuk 1. Mempersiapkan organisasi secara strategis untuk dengan cepat berkembang dan memanfaatkan peluang bisnis yang melekat pada teknologi yang muncul. Kedua, menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam persyaratan data dan sistem. Ketiga, memfasilitasi penyelarasan teknologi informasi dan sistem bisnis. Keempat, mengelola pengiriman data dan informasi yang kompleks di seluruh perusahaan. Kelima, bertindak sebagai agen untuk transformasi perubahan. Keenam, menggambarkan aliran informasi antara orang atau pengguna dan proses perubahan. Keenam,
menggambarkan aliran informasi antara orang atau pengguna dan proses dalam bisnis. Berdasarkan studi kasus yang kami ambil, yaitu perancangan arsitektur sistem informasi enterprise pada Puskesmas Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Berikut ini merupakan contoh data arsitekturnya. Yang pertama, aktivitas penerima data pasien. Fungsi bisnisnya yaitu pengelolaan pendaftaran pasien dan pengelolaan data masyarakat melalui program Puskesmas. Entitas data pada pengelolaan pendaftaran pasien yaitu entitas pasien dan entitas pendaftaran. Entitas data pada pengelolaan data masyarakat melalui program Puskesmas yaitu entitas masyarakat. Kandidat aplikasinya yaitu aplikasi pelayanan kesehatan. Kedua, aktivitas pelayanan kesehatan. Fungsi bisnisnya yaitu pengelolaan data pelayanan pengobatan, pengelolaan data apotek, pengelolaan data rekam medis pasien, pengelolaan data P2P, pengelolaan data imunisasi, dan pengelolaan data UGD. Entitas data pada pengelolaan data pelayanan pengobatan yaitu entitas pemeriksaan pasien dan entitas swab. Entitas data pada pengelolaan data apotek yaitu entitas obat, entitas penerimaan obat, entitas pengeluaran obat. Entitas data pada pengelolaan data rekam medis pasien yaitu entitas rekam medis. Entitas data pada pengelolaan data P2P yaitu entitas data P2P. Entitas data pada pengelolaan data imunisasi yaitu entitas data imunisasi. Entitas data pada pengelolaan data UGD yaitu entitas tindakan UGD, entitas dokumentasi UGD. Selanjutnya yaitu application arsitektur. Jadi, pada tahapan ini dilakukan pembuatan arsitektur aplikasi untuk mendefinisikan sistem informasi atau aplikasi-aplikasi utama yang diperlukan untuk mengatur data dan mengatur fungsi bisnis pada proses bisnis utama dan pendukung. Selanjutnya, application arsitektur pada Puskesmas Cimalaka. Identifikasi pada kondisi saat ini di Puskesmas Cimalaka terkait penggunaan aplikasi. Pada kondisi pertama, Puskesmas Cimalaka pada setiap sektor bagian menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Penggunaan aplikasi untuk mendukung proses bisnis hanya menggunakan Microsoft Office. Lalu yang kedua, perancangan arsitektur aplikasi. Aplikasi yang dirancang akan mengintegrasikan setiap bagian pada Puskesmas Cimalaka agar penggunaan data lebih akurat. Pada tahapan ini, kandidat aplikasi diambil dari identifikasi fungsi bisnis beserta proses bisnisnya. Setelah diketahui beberapa kandidat aplikasi, selanjutnya memetakan kandidat-kandidat aplikasi tersebut ke dalam matrik McFarland. Di sini sudah ada tabelnya dengan strategik yang belum diketahui, namun memiliki high potensial di aplikasi layanan masyarakat. Di sini sudah ada 7 aplikasi dengan key operasionalnya yang sudah dijelaskan di data arsitektur dan akan disupport oleh aplikasi administrator. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.